وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يؤشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiadalah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan calon istrinya, bidadari surga maksudnya, calon istrinya nanti di akhirat berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu. Sungguh ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Kita lanjutkan hadis yang kedua ya, ini tanggung. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari fitnah perempuan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tadi yang pertama ya. Nah, tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia itu melainkan calon istrinya nanti di akhirat, yaitu bidadari surga itu. Mereka berkata, jangan kalian sakiti dia, jangan kalian sakiti dia, sesungguhnya kalian berkumpul di dunia itu hanya sebentar saja. Sementara ketika kalian sudah berpisah di dunia, dia akan bersama kami nanti di sini, di akhirat tentunya. Nah, itulah kata bidadari surga. Bahkan ya, di sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwasanya bidadari surga ya berdoa ke perempuan yang suka marah-marahi suaminya, yang tidak berterima kasih kepada suaminya, yang si perempuan merasa lebih tinggi daripada suaminya, ya, mencela suaminya, tidak menghargai suaminya. Lalu kemudian bidadari surga ini berkata, sungguh semoga engkau dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelakuanmu kepada suamimu. Engkau hanya sebentar bersama dia di dunia, sedangkan nanti di akhirat dia akan bersama kami. Itu kata bidadari surga. Oleh karenanya, saudaraku, terutama kaum perempuan yang dimana biasanya disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sahih, ketika seorang istri mendapati suaminya berbuat baik sepanjang hari, sepanjang tahun, lalu kemudian dia mendapati kesalahan dalam suaminya, dia berkata, tidak ada kebaikan dalam dirimu. Maka hati-hatilah dengan hal ini. Bisa jadi dengan ucapan-ucapan seperti ini, bidadari mendoakan keburukan kepada para istri. Oleh karena itu, para istri hendaklah dia menjaga lisan. Dia bisa mengerem, ya, bisa memikirkan dulu kata-kata, apakah kira-kira kata ini menyakitkan hati suami atau tidak. Nah, begitu harus dipikirkan dulu. Baik, lalu yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya tiada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki ya, dari fitnah perempuan. Karena sifat dasar manusia itu seperti yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, begitu ya, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Inilah yang menjadi inilah semua perhiasan-perhiasan yang dimana membuat mata manusia itu jadi lupa diri, ya. Nah, inilah fitnahnya ya manusia, yang menjadi penyebab terjadinya fitnah. Tetapi fitnah yang paling besar di samping fitnah harta, ya anak-anak, lalu kemudian tempat tinggal yang mewah dan yang lainnya begitu, ternyata ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan.
Lalu kemudian dijadikanlah indah pandangan-pandangan manusia, terutama pandangan-pandangan laki-laki terhadap perempuan. Inilah yang menjadikan para laki-laki itu terperosok ke dalam kemaksiatan. Begitu juga dengan yang perempuan, karena dia cinta, senang dengan berdandan, senang terhadap perhiasan-perhiasan, lalu kemudian dia pakai untuk bagaimana mengikat mata laki-laki, mengikat para laki-laki itu, pandangan-pandangan tertuju kepada dia, itu memang fitrahnya. Akan tetapi orang yang berilmu, dia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang sekiranya itu membuat mata laki-laki tertuju kepada dia. Nah, oleh karena itu wajib bagi semua perempuan untuk menutup dirinya, untuk menutup auratnya. Kalau aurat ini terbuka, pasti untuk para laki-laki akan selalu melihat dia. Nah, apalagi misalkan roknya, luar biasa ya pakaiannya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, yang ini itu harus ditutup rapat-rapat supaya tidak terjerumus ke dalam fitnah ini. Supaya para laki-laki tidak terjerumus ke dalam fitnah ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita muslimah diwajibkan memakai kerudung jilbab. Supaya apa? Menjaga diri mereka dari fitnah syahwat laki-laki. Nah, bahkannya dalam beberapa pendapat juga, termasuk kuat juga pendapatnya, mewajibkan para wanita itu pakai cadar. Nah, pakai cadar supaya apa? Itu jauh lebih aman, itu jauh lebih bagus ya cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Sebab yang namanya zina ini Masya Allah luar biasa ya. Zina terkadang kita tidak sadari, di depan mata kita sudah berzina, kita melihat zina mata, ya, zina penciuman, dan zina-zina yang lain. Nah, selanjutnya untuk menghindari perzinahan ini, seyogianya para perempuan dan laki-laki itu tidak berbaur. Sebab kalau berbaur ini akan mendatangkan fitnah tersebut. Terutama apalagi ya kita lihat kadang di masjid ya. Ini sholatnya berdekatan sekali. Apakah ini tidak menimbulkan fitnah? Pasti akan menimbulkan fitnah. Apalagi perempuannya, itu perempuan yang cantik misal. Lalu kemudian parfumnya, Masya Allah luar biasa harumnya, 5 meter sudah kecium. Terus si perempuan ini dia berdandan-dandan. Apalagi sebentar lagi ya, sekarang kita menghadapi bulan Ramadan. Yang dimana di hari-hari pertama itu, Masya Allah, laki-laki dan perempuan saking penuhnya, kalau di hari pertama, kedua, ketiga gitu, penuh. Sampai-sampai safnya berdekatan dengan laki-laki. Ini berbahaya. Ini akan menimbulkan syahwat. Apalagi kepada kaum remaja. Nah, kaum remaja ini yang dikhawatirkan adalah dia tarawih bukan karena Allah, tetapi tarawihnya karena melihat si perempuan ini, si perempuan itu. Sehingga dia duduk di belakang, dia safnya di belakang, terus yang remaja yang perempuan ini safnya paling depan. Kan begitu biasanya terjadi di kalangan remaja. Nah, inilah yang kita antisipasi. Maka baiknya para pengurus masjid ketika di bulan Ramadan, lebih baik si perempuan ini di luar daripada dia di dalam, bergabung dengan para laki-laki. Atau kalau tidak, dia pakai hijab gitu ya, pakai pembatas dari kain dan gitu ya, atau dari triplek lah dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi fitnah-fitnah mata ya, fitnah penciuman kita, dan fitnah-fitnah yang lain.